Halo semua, balik lagi bareng aku Ahmad Jani di channelku sendiri, channel yang akan selalu membahas tentang bagaimana cara beriklan di Meta Ads dan juga Google Ads berdasarkan pengalaman pribadiku dan juga pengalamanku berguru ke sana kemari. Berbagai guru sudah aku ikuti, berbagai kelas juga sudah aku ikuti, makanya aku akan berbagi di channelku pribadi setelah aku mencobanya juga di produkku sendiri dan juga di beberapa produk lainnya. Oke, untuk kali ini aku akan membahas bagaimana cara membaca data untuk pertama kalinya kita beriklan atau awal mula kita beriklan, agar kita bisa tahu dari awal kalau iklan ini sebenarnya sudah tidak baik untuk dijalankan atau iklan ini seharusnya diedit. Jadi tidak perlu waktu sampai 2 hari atau 3 hari, cukup di 1 hari saja atau mungkin cukup di setengah hari saja kita bisa tahu kalau iklan ini sebenarnya harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Apakah iklannya diperbaiki? Apakah copywriting-nya diperbaiki? Apakah targeting-nya diperbaiki? Apakah landing page-nya diperbaiki? Itu kita bisa tahu dari awal, sehingga kita bisa meminimalisir iklan kita yang boncos. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama. Kita menuju dashboard-nya. Nah, di sini sebenarnya banyak ya. Jadi untuk awal mula kita minimal ada 3 inilah. Jadi yang saya jelaskan ini adalah kolom dari dashboard kita yang kita buat secara manual atau custom ya. Jadi yang pertama ada targeting, kemudian ada konten iklan, kemudian juga landing page purchase. Ini yang ketiga ini tergantung dari teman-teman, objektivitasnya apa, apakah purchase, apakah CTWA, apakah add to chat atau sebagainya. Tapi secara perhitungan tidak jauh berbeda. Artinya gini, produk yang saya jual ini menggunakan rumus ini kan adalah produk digital. Mungkin teman-teman produknya berbeda dari segi harga atau mungkin dari segi harga dan kuantitasnya beda, mestinya secara perhitungan beda. Karena apa? Karena beriklan itu kan intinya adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Anggap saja kita misal menjual produk dengan margin 100.000, iklan kita menghabiskan 50.000, ada pembelian satu kan sudah untung 50.000, seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah targeting. Di sini targeting itu keterangannya adalah di bawah 5% jelek. Rumusnya adalah reach dibagi dengan amount spend. Cara buatnya gimana? Kita coba di sini. Kemudian customize. Nah, dari sini ini kan sudah saya buat. Misal teman-teman buat dari awal, di custom saja. Kemudian create custom metric. Nah, namanya kan tadi targeting. Namain targeting, deskripsinya tadi misal di bawah 5% jelek, atau diganti ya, ini diganti untuk interestnya. Jadi misal mungkin interestnya, demografinya, umurnya, lokasinya, atau mungkin yang lainnya kita di pengaturan adset itu kita ganti. Kemudian rumusnya adalah reach atau jangkauan dibagi dengan amount spend. Ini kemudian ininya kita ganti presentase. Nah, kalau sudah create. Nah, kalau di create nanti muncul di sini. Nah, seperti ini targeting. Oke, itu. Kemudian yang kedua adalah konten iklan. Konten iklan kalau di bawah 0,09% jelek.
rumusnya adalah link klik dibagi dengan amount spend. Samanya hampir sama, caranya hampir sama. Jadi tadi di customize tadi, kemudian di custom kita buat baru, namanya tadi konten iklan, deskripsinya tadi ya 0,09. Ini diganti persentase, rumusnya adalah link klik dibagi dengan amount spend. Kemudian di create. Kemudian yang ketiga, ini bisa untuk masing-masing tujuan ya. Misal ini saya purchase, jadi minimnya 10%. Kalau misal di bawah 10% berarti penawarannya atau landing page kita kurang memukau ketika dibaca oleh calon customer kita. Jadi anggap saja 10% ini gini, misal ada 10 orang yang mengunjungi website kita, harusnya ada satu minimal yang membeli. Atau misal ada 10 orang yang datang ke website kita atau landing page kita, minimal satu yang mengisi data, kayak gitu. Itu minimal 10%. Rumusnya adalah website purchase dibagi landing page. Jadi sama, buatnya di customize, create website purchase, ya benar tadi ya. Apa tadi? Rumusnya adalah website purchase landing page. Customize, custom, kemudian kita create, rumusnya adalah website purchase, kemudian dibagi dengan landing page view. Oke, kalau diganti persentase, ini LP purchase. Saya buat rumus untuk LP purchase karena pastinya pada akhirnya kita beriklan menggunakan event pixelnya adalah purchase ya. Jadi kalau ini minimalnya itu adalah 10%. Kemudian kita create, jadilah seperti ini. Nah, cara menampilkannya gimana? Tinggal kita centang saja. Ya, kalau ini kan misal kita uncentang kan di sini hilang. Jadi kita misal ini dicentang, targeting, konten iklan, pastinya ada di bawah semua. Kita naikkan ke atas biar ada di depan. Ketika kita baca dashboard iklan kita, kita naikkan paling atas gak apa-apa, terserah teman-teman. Mungkin secara urutan, misal mungkin result dulu atau CTR dulu atau bagaimana, bisa menyesuaikan saja. Kemudian kita save. Nah, muncullah seperti ini. Angka-angkanya nanti seperti apa? Misal ini ya, saya buat maksimal aja. Nah, angka-angkanya nanti seperti ini. Ini kan ada tulisan 5%, berarti ini jelek. Oh iya, jadi untuk pembacaan ini saya lakukan untuk sistem untuk iklan yang pakai CBO ya. Jadi anggarannya itu ada di campaign. Jadi kita melihatnya satu campaign secara utuh dengan satu campaign, kemudian 4 adset dan 4 iklan. Kita melihatnya di sini berarti kalau 0,69 itu terlihat jelek, kemudian ini 0,09 juga jelek, purchase-nya
sudah lumayan bagus. Ini ya, ini campaign-campaign saya percobaan semua. Jadi seperti itu untuk awal-awal. Jadi kalau teman-teman beriklan di awal, misalnya mau memulai iklan kan biasanya dimulai atau dijalankan iklan kita mulai pagi hari. Nah, kita bisa lihat paling enggak jam 8 atau mungkin jam 9 pagi kita bisa lihat. Atau mungkin dalam satu hari penuh, paling amannya satu hari penuh amannya. Kalau misal ini coba berurutan aja nggak apa-apa. Misal konten iklan nomor satu, konten iklannya itu 0,09 berarti harus diganti, coba aja. Misal kontennya, image-nya, atau mungkin dipakai video, atau mungkin copywriting-nya diganti, kayak gitu. Penawaran di copywriting diganti, itu bisa diganti. Nah, kalau sudah di atas 0,09, kita lihat lagi di targeting. Apakah targeting ini sudah di atas 5% atau minimalnya 5%? Kalau 5% lanjut saja. Nah, ketika sudah masuk di landing page, kalau sudah ada 10 masuk di landing page, harusnya ada satu, minimal ada satu. Ini balik lagi ya, ilmunya banyak sekali. Ini ilmu yang pernah saya dapatkan dan saya bagikan dan juga saya terapkan sendiri. Setelah ada satu, baru kita lanjut untuk scaling ya. Jadi scale up atau mungkin scale out nanti di video selanjutnya untuk pembacaan dashboard yang advice untuk yang tahapan selanjutnya. Nah, kalau misal dari 10 atau mungkin 20 ya, 20 kan harusnya ada 20 tidak ada sama sekali yang purchase atau leads yang isi data, ya berarti harus diperbaiki dulu landing page-nya. Mungkin kecepatannya, mungkin tapi paling penting adalah penawarannya. Entah itu diskonnya atau bonus-bonusnya, atau mungkin harganya juga bisa dicoba diutak-atik, diturunkan lagi atau dinaikkan, kemudian diskonnya lebih besar lagi, itu bisa. Perbaiki itu dulu sampai benar-benar ketika 10 yang masuk di landing page itu harus ada satu yang title check. Mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman beriklannya juga lancar dan menghasilkan. Untuk kedepannya jangan lupa subscribe dan like video saya ini dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga paham dan menambahkan ilmu baru. Meskipun mungkin banyak sekali ilmu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa karena masing-masing orang punya cara sendiri untuk beriklan. Saya pun juga punya sendiri. Saya juga berguru di banyak orang punya caranya sendiri, terserah, gak apa-apa, bisa diaplikasikan, bisa diubah otak-atik atau mungkin dikombinasikan juga bisa. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Bye bye.